Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan kata keterangan atau yang biasa disebut dengan adverbia. Apa itu adverbia? Nah, dalam tatarannya, dilihat dari bentuk tatarannya, perlu dibedakan adverbia dalam tataran frasa dan adverbia dalam tataran klausa, gitu ya. Dalam tataran frasa, adverbia adalah kata yang menjelaskan verba atau kata kerja di sini, kemudian adjektiva atau kata sifat, atau adverbia lain atau kata keterangan lain. Contohnya, teman-teman, terlihat di sini ada kalimat, ia sangat mencintai istrinya. Kata sangat ini merupakan bagian dari adverbia. Dan dia mengikuti, dia menjelaskan. Ada kata mencintai. Di sini mencintai ini merupakan sebuah verba gitu ya. Berarti dia menjelaskan verba mencintai. Nah, adverbia sangat menjelaskan verba mencintai. Kemudian pada kalimat kedua, ia selalu sedih mendengar lagu itu. Di sini adverbia selalu menjelaskan adjektiva sedih atau kata sifat sedih gitu. Kemudian kami hampir selalu. Nah, di sini ada dua adverbia. Di sini ada adverbia hampir dan ada adverbia selalu gitu ya. Nah, adverbia hampir ini menjelaskan adverbia selalu, hampir selalu. Maknanya dia selalu gitu ya. Dia hampir selalu, dia maknanya selalu sedih gitu, intinya selalu dimarahi, dia selalu dimarahi setiap hari. Kalau selalu sedih berarti maknanya dia sedih terus-terusan. Sangat mencintai berarti maknanya dia mencintainya banget-bangetan gitu. Nah, ini adalah bagian dari adverbia dalam tataran frasa gitu ya. Sangat mencintai. Nah, ini adalah frasa sangat mencintai. Ada frasa lagi selalu sedih. Dan ada hampir selalu gitu. Ini menjadi bagian dari penjelasan adverbia dalam tataran klausa. Ini adverbia ya teman-teman, sangat selalu gitu ya, gunanya untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kemudian dalam tataran klausa, adverbia menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis. Nah, umumnya kata atau bagian kalimat yang dijelaskan adverbia itu berfungsi sebagai predikat. Nah, fungsi sebagai predikat ini bukan satu-satunya ciri adverbia, karena adverbia juga dapat menerangkan kata atau bagian kalimat yang tidak berfungsi sebagai predikat. Nah, itulah sebabnya teman-teman, ada sejumlah adverbia yang selain dapat menerangkan verba, adjektiva, atau adverbia lain, juga dapat menerangkan nomina atau frasa preposisional. Karena teman-teman, pronomina atau numeralia dari segi kategori itu sangat erat kaitannya dengan nomina gitu ya. Maka adverbia ini pun dapat pula membatasi atau menjelaskan pronomina dan numeralia. Seperti contohnya nih teman-teman. Guru saja tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ya, pada contoh ini adverbia saja, sini adverbia saja, ini menjelaskan guru yang berfungsi sebagai subjek. Nah, guru saja tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Berarti maknanya, ini belum dititik. Maknanya adalah guru aja tuh nggak bisa loh menjelaskan materi itu, menjawab pertanyaan itu, gitu. Maknanya guru di sini merupakan nomina gitu ya. Kalau dilihat dari segi kategorinya, guru itu nomina dan dia fungsinya adalah menjelaskan bahwa frasa nomina seorang guru ini dia belum mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian ada contoh kedua, ia merokok hampir 5 bungkus sehari. Adverbia hampir di sini menjelaskan 5 bungkus yang berfungsi sebagai objek di sini. Ia di sini adalah subjek. Kemudian merokok adalah predikat, hampir 5 bungkus sehari adalah hampir 5 bungkus di sini adalah objeknya gitu. Nah, hampir di sini dia menjelaskan si 5 bungkus sebagai objek. Kemudian ada lagi, saya mau bertemu dengan
beliau. Saya mau bertemu dengan beliau saja. Nah, kata adverbia saja di sini menjelaskan dengan beliau. Dia menjelaskan, ini adalah adverbia ya, menjelaskan dengan beliau yang ada di depannya. Kata dengan beliau di sini berfungsi sebagai pelengkap. Saya adalah subjek, mau bertemu adalah predikat, karena di sini imbuhannya adalah ber, berarti dia adalah pelengkap, teman-teman. Dengan beliau saja. Di sini adverbia saja menjelaskan pelengkap dengan beliau gitu. Ini teman-teman, ini adalah contoh dari kata keterangan atau adverbia gitu ya. Dia menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis. Kalau saja di sini adalah menjelaskan fungsi subjek, kemudian hampir di sini menjelaskan fungsi objek, kemudian saja di sini menjelaskan fungsi pelengkap gitu. Selanjutnya, nah, adverbia dari perilaku semantis atau dari segi makna ini dibedakan menjadi beberapa jenis, teman-teman. Di sini ada 5, tapi di sini masih ada lagi 4. Berarti dia dibedakan menjadi 9. Contohnya, yang pertama adalah adverbia kualitatif. Apa itu adverbia kualitatif? Yaitu adalah adverbia yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Yang masuk dalam jenis adverbia kualitatif adalah misalnya kita punya kata paling, sangat, lebih, atau kurang gitu ya. Misalnya saya paling suka makanan Jepang atau saya kurang suka makanan Jepang. Jadi dia menyebutkan adanya kualitas gitu. Ada kualitatif di situ, ada tingkatannya di situ. Nah, ini masuk ke dalam adverbia kualitatif. Misalnya di sini ada contoh lain, misalnya senyumnya sangat menggemaskan, berarti kualitasnya sangat bagus gitu ya, senyumnya itu sangat berkualitas gitu. Contoh lain ada adverbia kuantitatif. Nah, adverbia kuantitatif itu menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contohnya, misalnya ada kata banyak, sedikit, kira-kira, cukup. Misalnya, lukanya banyak mengeluarkan darah. Berarti jumlahnya itu sangat banyak gitu ya. Darah yang dikeluarkan itu sangat banyak. Kemudian ada raut wajahnya sedikit memerah. Berarti di sini juga menunjukkan bahwa raut wajahnya itu sedikit memerah. Ada makna kuantitatif, ada makna jumlah yang dimunculkan di sana. Kemudian kalau ia kira-kira marah, kami menjauh. Ada jumlahnya yang dimunculkan di situ, ada berkaitan dengan makna yang berhubungan dengan jumlah. Kalau ia kira-kira marah, kami menjauh. Gitu. Ada juga misalnya warna bajunya cukup serasi dengan warna celananya. Berarti jumlah warna bajunya itu dari segi jumlah, dari segi warna ini hampir mirip. Intinya adalah itu. Ini adalah adverbia kuantitatif atau keterangan yang menyatakan kuantitatif. Kemudian ada juga yang disebut dengan adverbia limitatif. Gitu ya. Adverbia limitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Jadi limit, ada batasnya gitu ya. Kata-kata yang muncul dalam adverbia limitatif contohnya misalnya hanya, ada juga saja, ada sekadar juga di sana. Misalnya obat itu hanya menghambat pertumbuhan penyakit. Kata hanya di sini fungsinya untuk membatasi bahwa obat itu tuh fungsinya hanya untuk menghambat pertumbuhan penyakit saja loh, bukan untuk menyembuhkan gitu. Nah, ini ada batasnya di situ. Misalnya contoh lagi, kami di rumah saja selama liburan ini. Nah, di sini ada batas juga yang dimunculkan bahwa mereka hanya di rumah ketika liburan. Ada juga misalnya, ia sekadar mencoba menarik hatiku. Aduh, ia sekadar mencoba menarik hatiku. Berarti ada batasnya, ada limitnya. Dia itu hanya mencoba menarik aja. Dia nggak mencoba benar-benar tertarik misalnya. Sedih ya. Nah itu, ini adalah contoh dari adverbia limitatif. Kemudian ada juga contoh berikutnya yaitu adverbia frekuentatif. Berarti adverbia yang berkaitan dengan frekuensi gitu ya. Dia menggambarkan makna yang berhubungan dengan
tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan dengan adverbia itu. Misalnya, contohnya ada kata selalu, sering, kemudian jarang, dan kadang-kadang. Misalnya, kami selalu makan malam bersama-sama, berarti frekuensinya adalah sering gitu ya. Kami sering makan bersama-sama, kami setiap hari makan bersama-sama gitu. Kemudian ada mereka sering mengabaikan tanggung jawabnya, berarti frekuensi mengabaikannya itu berkali-kali, maka disebut sering gitu. Kemudian ada juga para siswa yang rajin jarang tinggal kelas. Jarang berarti siswa yang rajin itu hampir tidak pernah tinggal kelas, hampir tidak pernah dia tidak naik kelas gitu, intinya itu. Kemudian ada juga contohnya, kadang-kadang saya terkejut melihat inisiatifnya. Nah, berarti terkejutnya itu tidak sering terkejut. Terkejutnya itu tidak selalu, jadi hanya kadang-kadang saja gitu. Ini contoh dari adverbia frekuentatif. Kemudian ada juga adverbia atau kata keterangan yang menjelaskan kewaktuan. Itu adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu. Misalnya berhubungan dengan contoh katanya adalah baru dan segera. Berarti ayah baru diberhentikan dari jabatannya. Berarti menunjukkan bahwa waktu terjadinya peristiwa ini baru aja kejadian nih. Gitu. Misalnya ada juga contohnya, kami berlima akan segera menyepakati masalah itu. Berarti, coba saya tuliskan ya. Kami akan segera menyepakati masalah itu. Nah, kata segera di sini, teman-teman, dia menjelaskan kata keterangan yang menjelaskan berkaitan dengan kewaktuan. Dia menggambarkan makna yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa. Jadi, kapan nih kita akan menyepakati masalah itu? Segera gitu, sesegera mungkin gitu. Nah, oleh karena itu dia masuk ke dalam bagian dari adverbia kewaktuan. Nah, selain klasifikasi dari 5 hal ini, ternyata adverbia dari perilaku semantis juga diklasifikasi lagi. Ada 4 jenis ini. Jadi tadi 5, sekarang 4. Berarti ada 9 gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan adverbia kecaraan. Apa itu adverbia kecaraan? Yaitu adalah kata keterangan atau adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu berlangsung atau terjadi. Berarti cara terjadinya suatu peristiwa gitu ya. Misalnya kita punya contoh, ada kata diam-diam, secepatnya, atau pelan-pelan. Misalnya, ikuti dia diam-diam dari belakang. Maknanya berarti ikuti dia caranya dengan diam-diam, jangan berisik gitu, agar dia tidak ketahuan misalnya, agar tidak ketahuan gitu. Atau misalnya contoh lain, kami akan menyelesaikan tugas ini secepatnya. Secepatnya berarti dengan cara yang cepat. Oke, kita coba tulis aja ya. Di sini kami akan menyelesaikan tugas itu secepatnya. Akan menyelesaikan tugas secepatnya. Tulisannya miring-miring, teman-teman. Nah, maknanya secepatnya di sini adalah kami akan menyelesaikan tugas dengan cepat gitu maknanya. Gitu. Kemudian ada contoh lagi misalnya pelan-pelan Murdiono menjelaskan posisi pemerintah. Pelan-pelan berarti dengan cara pelan Murdiono menjelaskan posisi pemerintah gitu. Nah, yang masuk dalam adverbia kecaraan misalnya contohnya diam-diam, secepatnya, pelan-pelan, cepat-cepat berarti itu masuk dalam bagian dari adverbia kecaraan. Lalu ada lagi adverbia kontrastif. Nah, kontras berarti apa itu adverbia kontras? Nah, kontras itu kan maknanya adalah bertentangan gitu ya. Maka adverbia kontrastif adalah adverbia
yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal lain yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya ditandai dengan adverbia bahkan, malahan, atau justru. Misalnya, saya tidak pernah ke rumahnya, bahkan alamatnya pun saya tidak tahu. Nah, ini menggambarkan pertentangan, menggambarkan dengan makna kata atau hal lain yang dinyatakan sebelumnya. Tidak pernah ke rumahnya, alamatnya aja nggak tahu, gitu. Ada lagi misalnya, jangankan saya diberi ongkos, dia malahan mau pinjam uang dari saya. Nah, dia menyatakan konjungsi adverbia dari adverbia malahan ini dia menyatakan pertentangan dari pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya, gitu. Kemudian ada lagi contoh, siapa bilang dia kikir, justru dia yang menyumbang paling banyak. Nah, ini menyatakan pertentangan bahwa dia itu nggak pelit, tapi dia justru yang menyumbang paling banyak, gitu. Inilah adverbia kontrastif, adverbia yang menyatakan pertentangan dari makna kata atau hal lain yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian ada lagi adverbia keniscayaan. Adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa. Jadi, dia memberikan kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa. Contohnya yang muncul di sini adalah niscaya, pasti, atau tentu. Niscaya manusia akan hancur kalau mengabaikan hal itu. Berarti dia pasti, manusia itu bakal hancur kalau mengabaikan hal itu. Misalnya mengabaikan agama gitu. Kemudian ada juga contoh, kami pasti akan menemukannya nanti. Berarti dia memastikan gitu ya bahwa dia akan menemukannya gitu. Ada juga pemerintah tentu akan memperhatikan semua usul yang disampaikan oleh para wakil rakyat. Berarti dia memastikan bahwa pemerintah tuh pasti loh bakal memperhatikan semua usul yang disampaikan oleh wakil rakyat gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan adverbia konjungtif, yaitu adalah adverbia yang menghubungkan satu klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat yang lain. Posisinya dalam kalimat boleh dikatakan agak bebas gitu ya. Akan tetapi biasanya adverbia konjungtif ini digunakan pada awal kalimat. Nah, contohnya misalnya kita punya kata biarpun demikian atau biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, sungguh pun demikian, atau sungguh pun begitu. Kemudian sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu, sebaiknya, ada juga dengan demikian, bisa oleh karena itu, oleh sebab itu, akan tetapi, terus ada juga namun, bahkan, malahan gitu ya. Nah, ini masuk dalam adverbia konjungtif karena dia berasal dari konjungsi, dia berasal dari kata sambung gitu. Tapi kata sambung itu menjelaskan sesuatu hal gitu, karena dia adalah menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Nah, ini merupakan ciri dari adverbia dari konjungsi, adverbia konjungtif, Nah, anggota dari adverbia konjungtif ini tadi sudah saya sampaikan, misalnya ada biarpun demikian, biarpun begitu, dan lain sebagainya. Untuk yang contoh misalnya, biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguh pun demikian, walaupun demikian, atau meskipun demikian, ini masuk ke dalam adverbia yang menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Kalau adverbia kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, itu menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Ada juga adverbia tambahan pula, lagi pula, selain itu menyatakan hal, peristiwa, atau keadaan di samping hal, peristiwa, atau keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Gitu. Ini terkait dengan penggunaan dari adverbia konjungtif. Kemudian teman-teman, selain kita membahas jenis-jenis adverbia dari perilaku semantis atau dari maknanya, kita juga muncul di sini adverbia dari segi bentuk. Nah, adverbia dari segi bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada adverbia tunggal dan ada adverbia gabungan. Apa itu adverbia tunggal? Adverbia tunggal itu adalah adverbia yang dapat dibedakan di sini. Adverbia dapat dibedakan menjadi beberapa
hal. Nah, kalau yang tunggal itu dapat dibedakan berupa adverbia yang berupa kata dasar, itu juga adverbia yang berafiks, serta adverbia yang berupa kata ulang. Sementara adverbia gabungan ini dapat pula diperinci menjadi adverbia gabungan yang berdampingan dan yang tidak berdampingan gitu. Nah, terkait dengan pembahasan adverbia tunggal dan gabungan ini sebenarnya ada beberapa perbedaan dari ahli. Kadang yang tunggal itu hanya disebut yang adverbia dasar saja, sementara yang ini masuk dalam adverbia turunan gitu. Ini juga masuk di turunan gitu. Tapi dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang dimunculkan adalah gambar seperti ini. Jadi adverbia tunggal itu dibedakan dari bentuk katanya, itu berarti hanya terdiri dari satu kata gitu ya. Baik dia kata dasar, kata berafiks atau kata ulang. Sementara yang berdampingan ini terdiri dari dua atau lebih kata gitu. Nah, pembahasannya nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari adverbia tunggal. Nah, adverbia tunggal ini dibedakan jadi 3 ya tadi ya, yaitu adverbia yang berupa kata dasar. Adverbia yang berupa kata dasar hanya terdiri dari satu kata dasar saja. Karena jenis adverbia ini tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya tertutup, maka jumlah dari adverbia yang berupa kata dasar itu tidak banyak, teman-teman. Contohnya misalnya di sini sudah saya tulis, baru, hanya, lebih, hampir saja, sangat, segera, selalu, senantiasa, paling, pasti, tentu gitu ya. Nah, sehubungan dengan contoh-contoh ini perlu dikemukakan catatan bahwa dia dapat memiliki keanggotaan ganda. Misalnya kata baru. Selain sebagai adverbia, dia juga adverbia ya, itu dapat juga digolongkan sebagai adjektiva. ADJ gitu ya. Nah, dia selain jadi adverbia, dia juga jadi adjektiva. Pada contoh kalimat misalnya, dia baru membeli mobil baru. Kita tulis di sini ya. Di sini di bawah ya. Dia baru membeli mobil baru. Jadi juga kalimat kedua, misalnya, Oke, maafkan tadi sempat tergeser teman-teman. Jadi contohnya dia baru membeli mobil baru. Oke. Nah, di sini ada dua kata baru, teman-teman. Nah, kata baru yang terdapat sebelum kata membeli ini merupakan adverbia. Karena dia menjelaskan kata membeli. Dia menjelaskan verba membeli. Maknanya berarti adalah waktu pembeliannya itu baru membeli. Berarti waktu pembeliannya itu baru saja gitu ya. Kemudian ada juga yang di sini kata baru setelah mobil. Ini adalah adjektiva atau kata sifat. Dia menjelaskan makna dari si objeknya ini. Objeknya adalah mobil gitu ya. Dia adalah sebuah nomina. Di sini dia adjektiva menjelaskan sifatnya, bahwa si mobil ini sifatnya adalah baru gitu. Oleh karena itu, yang di sini perannya sebagai adverbia, atau kata keterangan, yang di belakang adalah sebagai adjektif atau kata sifat yang menjelaskan bahwa mobilnya itu mobil baru gitu, sifatnya baru gitu. Ini terkait dengan adverbia tunggal yang berupa kata dasar. Kemudian ada juga adverbia yang berupa kata berafiks. Nah, contoh dari adverbia kata berafiks ini diperoleh dengan menambahkan gabungan afiks se dan nya dan juga afiksnya pada kata dasarnya gitu ya, pada kata dasar. Contohnya misalnya sebaiknya kita segera membayar pajak. Nah, ini menjelaskan bahwa seharusnya itu kita segera membayar pajak. Ada juga sebenarnya kami meragukan kemampuannya, atau saya minta mereka untuk masuk
kantor secepatnya. Berarti dia menjelaskan keterangan yang berkaitan dengan cara gitu ya, dengan cara cepat gitu. Kemudian yang berupa penambahan, teman-teman. Penambahannya itu contohnya di sini ada, kalau sudah begitu biasanya ia akan menangis atau agaknya gurauan itu membuatnya marah. Kamu ini pintar juga rupanya. Nah, ini menjelaskan berupa penjelasan terkait dengan menegaskan bahwa kamu itu ternyata pintar juga ya, gitu. Kemudian ada juga rasanya saya sudah melaporkannya kemarin. Nah, ini maknanya bisa sama dengan misalnya sepertinya gitu ya. Sepertinya saya sudah melaporkannya kemarin gitu. Di dalam bahasa Indonesia itu teman-teman terdapat juga adverbia prefix yang dilihat dari segi bentuknya itu tidak termasuk dalam salah satu pola tersebut. Yang dimaksudkan adalah misalnya kita punya terlalu, terlampau, dan terkadang. Pola ini yang memperlihatkan penambahan prefiks ter pada kata dasar hanya berlaku untuk ketiga adverbia itu. Namun dalam konteks pemakaian tertentu kadang-kadang digunakan bentuk teramat yang juga merupakan adverbia. Di sini coba saya tuliskan ya yang menggunakan prefiks ter. Misalnya terlalu, terlampau, terkadang, ada juga teramat. Nah, untuk prefiks ter ini hanya berlaku untuk kata ini saja. Ya, jadi dia tidak ada misalnya terbaik gitu. Nah, kalau terbaik ini dia masuknya nanti akan menjadi kata yang lain gitu, bukan adverbia lagi gitu. Kemudian ada contoh lain yaitu adverbia yang berupa kata ulang. Nah, adverbia yang berupa kata ulang ini dapat diperinci lagi menjadi 4 macam sebenarnya teman-teman, yaitu yang pertama adalah pengulangan kata dasar. Contohnya di sini coba saya tulis. Anak itu pelan-pelan membuka matanya. Pengulangan kata dasar. Kemudian ada juga adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan prefiks se, misalnya sesabar-sabar wanita kalau marah berbahaya, atau sepandai-pandai guru ia tidak boleh meremehkan muridnya, setinggi-tinggi bangau terbang jatuhnya ke kubangan juga, segalak-galak macan tidak akan memangsa anaknya sendiri. Nah, ini adalah contoh dari adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan prefiks se gitu ya. Kita tulis teman-teman. Nah, sudah yang pengulangan dengan kata dasar dengan menambah prefiks se. Berikutnya adalah adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan sufiks an. Contohnya di sini ada ia berjuang mati-matian melawan penyakitnya gitu. Nah, ini contoh lain misalnya ada kami memarahinya habis-habisan, atau kalian dapat berdagang kecil-kecilan di desa, atau gila-gilaan ia memacu motornya. Nah, ini menjadi bagian dari pengulangan kata dasar. Kata dasar dengan penambahan sufiks an. Nah, kemudian ada contoh ketiga, yaitu adalah keempat ya, burung itu terbang setinggi-tingginya. Ini merupakan adverbia atau pengulangan kata dasar dengan penambahan gabungan afiks se-nya. Nah, ada se di sini dan ada nya di sini. Kita tulis dulu pengulangan dengan kata dengan afiks se dan nya gitu. Ini yang contoh keempat gitu. Ini terkait dengan adverbia tunggal. Nah, berikutnya akan kita bahas terkait dengan adverbia gabungan. Oke, apa itu adverbia gabungan? Nah, adverbia gabungan ini terdiri dari
dua adverbia yang berupa kata dasar. Kedua kata dasar yang merupakan adverbia gabungan itu ada yang berdampingan dan ada pula yang tidak berdampingan. Seperti contohnya di sini sudah saya tampilkan, ada adverbia yang ada berdampingan, adalah lagi pula. Nah, lagi ini adverbia, pula ini juga adverbia. Hanya ini adverbia saja juga adverbia. Hampir selalu dua-duanya juga adverbia. Ketika mereka berdampingan, dua adverbia berdampingan gitu ya, dia masuk ke dalam bagian dari adverbia yang berdampingan. Kemudian ada juga adverbia yang tidak berdampingan. Dia menggunakan dua adverbia tetapi letaknya terpisah atau tidak berdampingan. Misalnya, hanya saja di sini. Kamu hanya membuang-buang waktu saja gitu. Atau dia sangat sedih sekali mendengar berita itu. Dia adverbia tapi dia tidak berdampingan, dia tidak jejer gitu ya. Dibatasi dengan sebuah kata gitu ya. Dia bisa hanya membuang-buang waktu saja. Ini dia dibatasi oleh si kata kerja. Kemudian dia sangat sedih, di sini juga dibatasi oleh si adjektif. Kemudian bukan frustasi saja. Nah, di sini menegaskan sesuatu, bukan frustasi aja, dia juga sampai nekat bunuh diri gitu. Di sini adalah adverbia yang tidak berdampingan gitu. Dalam satu kalimat terdiri dari dua adverbia tetapi letaknya itu terpisah gitu. Ini masuk dalam adverbia yang tidak berdampingan. Nah, demikian pembahasan terkait dari adverbia, teman-teman. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan kata tugas. Nah, kita akan masuk ke kata tugas.